Halo teman-teman, hai, balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu. Teman-teman semua ya, yang belum subscribe ya, jangan lupa ditekan tombol subscribe dahulu ya. Semoga ya dengan mensubscribe Mas Do kalian bisa menemukan kayak pencerahan ataupun masukan-masukan saya sebagai reader tarot di sini. Baik teman-teman, kali ini kita akan lanjut baca secara umum aja ya. Dia sulit move on dari kamu. Akan kumunculkan decknya dan akan aku shuffle dahulu. Teman-teman semua yang ingin dibacakan, boleh dari komentar, Mas bacakan ini dong, tentang ini dong, boleh. Atau boleh dari Instagramnya Mas Do di @masdooracle ya. Oke, kita shuffle aja dulu. Tema malam ini, dia sulit move on dari kamu ya. Oke, udah mulai tershuffle. Akan Mas Do munculkan 10 kartu dulu ya. Oke, satu-satu dulu deh. Orang yang sulit move on dari kamu, kartu pertama aku melihat ada gambaran despair ya. Despairnya adalah gambaran orang yang lagi depresi ya. Depresi, putus asa, kecewa gitu ya. Jadi posisi dia saat ini teman-teman setelah ini karena baca umum, ini bisa setelah berpisah atau ini juga bisa belum mendapatkan kamu, salah satu dari itu ya, atau baru PDKT ya, atau ini hanya sebagai simpanan atau baru berpisah gitu ya. Dia itu dalam kondisi putus asa ya. Putus asa, terombang-ambing, bingung mau ngapain ya, makan aja sulit ya. Masih mengenang-enang dirimu lah gitu ya. Masih teringat akan dirimu ya. Betapa indahnya dirimu, betapa elegannya dirimu gitu ya. Jadi di sini masih merasuki di kenangan dia. Oke. Coba kita buka kartu kedua dan ketiga ya, biar mulai kelihatan ya. Oke, ya. Yang tadinya putus asa, di sini juga kulihat ada gambaran ruang keluarga. Ruang keluarga di sini teman-teman, kalau yang udah pernah menikah atau udah menikah, dia rindu akan kebersamaan dengan keluarga. Kalau untuk orang yang belum menikah ya, ini bisa dia rindu sama keluargamu atau dia udah cocok gitu ya. Karena terkadang ada di hubungan ya, udah cocok nih ya, antara dua belah pihak, ternyata tidak disetujui keluarga dia, tapi dia dengan keluarga kamu dekat, bisa kayak gitu. Itu yang mungkin membatalkan juga bisa. Jadi di sini dia rindu akan aura selain dirimu juga dengan lingkungan keluargamu atau lingkungan temanmu gitu ya. Itu yang membuat dia itu kayak apa ya, aku bilang yang sulit move on dari kamu gitu. Karena apa? Ada komunitas ya. Dia sudah kayak merasa bergabung ya. Kayak udah dianggap anak sendiri lah gitu ya. Atau udah dianggap keluarga sendiri gitu ya. Nah, ini yang membuat dia kecewa juga. Karena kenapa? Karena dia merasa telah gagal ya. Selain mengecewakan kamu, juga mengecewakan keluargamu gitu loh. Lah ini yang dia rasakan, aku lihat ya, karena di sini bukan dirimu saja, tapi dia sudah merasa dekat dengan keluarga besarmu atau dengan keluargamu. Ini bisa vice versa ya teman-teman. Bisa keluarga yang tidak setuju tapi kamu dengan dia dengan keluarga kamu dekat, atau kamu yang dengan keluarga dia nggak dekat, bisa salah satu dari itulah intinya. Karena bisa vice versa. Aku munculin dua lagi. Ya. Memang di sini kalau aku lihat ya ada tidak kesetujuan dari di salah satu pihak ya. Ada privilege lady ya, ini adalah gambaran orang yang kuat ya. Selain privilege lady ada mature man ya. Ini sebenarnya di hubungan ini aku bisa lihat ya, ini karena umum ya. Kalau ini di kisah yang tidak disetujui keluarga nih, di salah satu pihaknya, bisa ibu atau ayahnya ya. Atau kalau kisahnya bukan tidak disetujui keluarga, nih juga bisa terjadi. Kenapa dia nggak bisa move on? Karena di sini ada gambaran ini teman-teman. Dia sedang dekat atau dia terjebak ya. Jangan terjebak deh, kalau selingkuh itu nggak terjebak ya, tapi mungkin tergoda ya. Seseorang yang memiliki jabatan dan lebih dewasa. Nah ini dia. Karena terkadang gitu ya teman-teman. Udah bagus nih ya, cocok banget sama pasangannya, cocok ya. Udah bertahun-tahun dijalani, dianya lebih kepincut sama, biasanya kalau kepincut itu kalau nggak yang lebih muda, yang lebih ada uang. Biasanya salah satu dari itu ya. Kalau nggak masalah selingkuh, ini bisa permasalahan ada keluarga yang tidak setuju. Ingat, kita baca umum.
Ya, kalau nggak mau di general reading tuh personal tuh untuk kamu sendiri ya. Jadi kita ulang ya. Di sini aku melihat orang nggak bisa move on ini lagi kecewa karena pada merasa mengecewakan selain dirimu juga keluargamu gitu ya. Dia rindu akan suasana saat kalian bersama, saat bersama keluargamu, ada kerinduan di sini ya. Selain kecewa di sini juga ada gambaran putus asa ya. Putus asa di sini kalau dia yang selingkuh merasa itu tadi guys, putus asa kenapa sampai selingkuh gitu. Kalau ini putus asa yang tidak disetujui, kenapa ya? Sorry, ketarik, biarin aja dulu. Kenapa ya sampai nggak disetujui sama kedua orang tuaku gitu ya? Nah seperti itu. Ini udah tertarik satu ya. Nih, ini ada gambaran keuangan nih, sudden wealth nih keuangan teman-teman. Nah karena ini di kartu atasnya despair ya, kartu pertamanya ini putus asa. Dia juga mengalami yang sulit move on ini ada gambaran keuangan ya, lagi masalah di uang juga. Selain dia memikirkan tentang dirimu guys, dia juga tidak luput atau tidak lupa tentang keuangan ya. Ya namanya hidup ya, cinta juga, tapi masalah uang ya keingat juga kata dia. Ini bisa gambaran di pekerjaan dia itu mungkin bisa lagi tidak baik-baik saja, atau bisa ada gambaran PHK, ada gambaran pengurangan karyawan ya, atau ada gambaran dia tidak cocok nih di lingkungan kerjanya, bisa seperti itu. Kita tarik lagi. Nih, di sini teman-teman juga kalau ini bukan masalah keuangan, ini juga bisa gambaran tiba-tiba dapat uang, ya. Sudden wealth ini karena ini bisa negatif dan positif gitu ya, salah satu aja gitu. Ini di sini aku melihat ini kalau dia yang kena apa ya, yang tidak cocok keuangannya lagi seret gitu. Kerja keras dia nih terkuras, dia kenapa kecewa, capek-capek kerja uangnya nggak terkumpul. Tapi kalau yang gambaran yang positifnya, dia udah ini emang ada kerja keras ya, kekumpul uang ya, kekumpul uang yang banyak. Kita lihat kartu penggandengnya nih. Ini kalau gambaran yang kerja keras ya, kekumpul uang, kerja keras dia, kebeli rumah, ada gambaran yang kebeli barang deh gitu. Kalau gambaran negatifnya dia udah kerja capek-capek, nggak kekumpul uangnya, nggak kekumpul, hanya sekedar impian, makanya jadi kecewa gitu loh ya. Lo mas kalau yang positifnya dia emang aku lihat kerja keras, kebeli barang baru, kok kecewanya itu tadi guys, tidak bersama dirimu. Nah, ya kalau dia ini nggak kebeli, dia rasanya mengecewakan kamu. Kenapa ya, aku udah kerja keras nggak bisa bahagiain dia gitu loh ya. Ini kita baca umum, jadi aku memang nariknya energinya energi full nih, aku tarik ya. Semoga bisa ada yang nyangkut salah satu energinya teman-teman. Tarik dua lagi nih. Gambaran anak nih kalau untuk yang udah menikah, yang punya anak gitu ya. Di sini memang ada gambaran selain dirimu dia juga ingin membahagiakan anak. Nah, tapi kalau ini bukan untuk yang belum menikah gitu ya. Ini bisa sifat teman-teman ya. Child ini bisa sifat kekanak-kanakan. Ya, sifat kekanak-kanakan ya. Dan di sini ada gambaran memang tuh tadi yang tidak direstui, ada gambaran ibu ya. Jadi dia emang seorang anak yang sangat menurut. Enggak direstui ya udah. Dia lebih mendengarkan ibunya, bagaimanapun ya menurut dia ibu itulah yang apa ya, yang nggak bisa dia lawan lagi deh gitu ya kan. Nah kalau ini untuk yang udah punya anak ya, dia di sini ada gambaran rindu akan anaknya ya, dan rindu akan sesosok istrinya ya, atau suaminya gitu loh. Ini ada gambaran macam-macam ya, energinya yang udah nikah, yang belum nikah gitu, yang masih pacaran gitu. Nah jadi coba kita rangkum sekilas ya. Di sini ada kekecewaan teman-teman yang nggak bisa move on nih, kecewa tadi ya, rindu seperti aku bilang ya, ada tidak persetujuan atau ada perselingkuhan, ada keuangan yang kerja keras bisa kebeli barang, ada juga kerja keras yang tidak terkumpul, hanya sebatas impian yang dia tidak bisa membahagiakan anaknya atau tidak bisa membahagiakan kamunya gitu loh kalau belum punya anak gitu ya. Nah coba kita tarik kartu deck baru lagi, ini kita kartu keeper ya. Aku naikin dulu kartunya, kita munculkan kartu baru. Kita coba ya. Oke, kita tarik 3 dulu. Nah, yang nggak bisa move on dari kamu juga ini aku pakai kartu apa ya, Pink Oracle ya. Ada gambaran kiss ya. Kiss di sini artinya adalah gambaran cinta, yang sangat cinta lah intinya ya. Dia itu apa ya, memberi tapi tidak dapat balasan. Ini bisa vice versa nih. Ini bisa kamu nih mungkin ke dia ya, kamu udah berjuang mati-matian, tapi ya si dia itu hanya sebatas kayak ya nggak ada apa ya, feedback lah gitu teman-teman. Hanya bertepuk sebelah tangan. Ini bisa dia yang rasakan, bisa kamu yang rasakan. Sehingga apa, ada heartbroken ya, sedih ya, perpisahan ya,
pisah ranjang, perceraian ya. Ini juga bisa gambaran kehilangan ya, menangis ya, dan sangat kecewa sekali ya. Jadi di sini teman-teman aku lihat ada gambaran yang tidak bisa move on, ini ada gambaran sebelah pihak ya. Cinta yang bertepuk sebelah tangan ya. Ada gambaran patah hati dan ada gambaran heartbreak ya. Heartbreak ini gambaran ini, itu tadi patah hati yang ku bilang. Sakit jadinya ya. Sakit ya, juga merasa kayak ditipu ya, itu tadi ditusuk dari belakang ya. Ini mungkin kenapa berkalian berpisah juga bisa ada gambaran, tadi kan ada gambaran perselingkuhan gitu loh. Jadi ada gambaran memang dia bermain api di belakang juga bisa gitu. Jadi intinya teman-teman terkadang memang seperti itu ya. Saat bersama dianya awal-awalnya mungkin sayang, cinta, tapi seiringnya waktu berjalan tuh tadi mungkin ada pihak ketiga yang masuk, yang lebih muda, yang lebih ada uang, atau mungkin dianya yang bosan gitu ya, cari yang baru, ternyata dia merasa nggak cocok dan ingin kembali. Ini kebanyakan seperti itu teman-teman. Itulah tadi makanya teman-teman kalau udah punya pasangan, apalagi mungkin yang udah lama gitu ya, pasti kan akan ada rasa timbul, rasa kayak mana gitu ya, rasa bosan, rasa apa, itu harus dipertahankan teman-teman. Itu emang salah satu cobaan dari Tuhan gitu. Karena ini belum tentu nih, kalian bosan nih, udah bertahun-tahun bosan, mau coba lah aku selingkuh, belum tentu bahagia teman-teman. Karena bagaimanapun pasanganmu yang telah lama inilah yang lebih mengerti kamu ya. Karena banyak nih kalau aku dari dengar cerita-cerita teman-teman semua ya, nggak tahu bersyukur mas, aku kerja jauh merantau ya, dianya enak-enakan selingkuh ya. Terus saat aku minta pisah, dianya ya nggak mau, sok-sok cemburu gitu. Kebanyakan seperti itu teman-teman. Nah itulah tadi teman-teman, sebenarnya itu kembali ke pribadi masing-masing ya, yang tidak bisa menahan hawa nafsu. Kita tarik dua lagi deh. Nih, jadi di sini teman-teman orang nggak bisa move on ini juga pengen ngajak ketemu sih kalau aku lihat gitu ya. Ingin ngajak ketemu, karena apa? Ada gambaran minta maaf gitu loh, pengen minta maaf atau pengen ngajak cerita aja dulu. Ya, intinya itu tadi guys, memang dia merasa bersalah di sini ya. Memang di sini dia mengambil resiko, ya. Apalagi yang kita deh gini, kita dulu berpasangan sama dia selingkuh, kita putus ya. Tentunya dia kalau dia emang sebagai manusia normal pasti malu dong kalau mau menatap kembali ke kita. Jadi itulah dia tadi mengambil resiko tuh, dia ingin jumpa ya. Walaupun hanya sebatas ngopi deh gitu bahasa apanya gitu ya. Jadi di sini dia memang ada gambar yang nggak bisa move on nih tadi, pengen jumpa gitu, atau mungkin sekedar ya bertemu, say hello gitu ya. Nah ini juga teman-teman pelajaran buat kita. Walaupun pernah ada cerita, karena banyak nih udah putus nih tiba-tiba nggak teguran, nggak apa, itu nggak boleh juga teman-teman. Ya minimal silaturahmi jangan sampai putus ya. Jangan sampai kita kayak nggak teguran, itu nggak baik ya. Yang penting kita cukup tahu, oh dia seperti ini, aku akan jaga jarak, cukup gitu. Jangan sampai pula karena ada kisah cinta yang gagal, kita jadi kayak udah deh aku nggak mau hubungan lagi sama dia, aku nggak mau kontak lagi, itu nggak boleh ya. Karena kalau dia dalam agama pun ya kita nggak teguran 3 hari aja kan nggak boleh gitu. Ya minimal walaupun hanya sekedar hanya senyum gitu ya. Intinya jangan sampai kita membuat musuh aja gitu ya. Walaupun dia yang salah, walaupun kita nih jadi korban gitu ya, udah kita cukup tahu. Yang penting dari kitanya, oh kita udah ngerti, oh dia kayak gini ternyata. Kita balik nih, yang nggak bisa move on tadi. Ya. Ini sebenarnya juga teman-teman ada gambaran mendapatkan apa yang dia perbuat. Jadi sebenarnya ini nggak salah siapa-siapa gitu, salah dirinya juga gitu. Ya. Karena itu tadi guys, hukum tak bertuai ya. Apa yang diperbuat itu yang akan didapat. Sering banget mas diucapin. Tuh teman-teman bisa jawab deh. Kalau untuk yang selingkuh ya itu tadi. Ya, dia sendiri yang selingkuh ya dapat dipisahkan, ya itu ya salah dia. Kalau untuk tidak direstui mas, bisa jadi mungkin di keluarga dia itu tidak patuh sama orang tua, sehingga apa, orang tua mungkin jadi marah sama anaknya, bisa gitu. Jadi intinya teman-teman itu emang harus berkaca sebenarnya. Kalau kita ada yang tidak dapat di hidup ini, apakah salah diriku gitu. Maka itu perlu berkaca lagi gitu, ada apa ya. Karena memang di sini aku lihat ada gambaran bot ya. Apa yang didapat itu karena apa yang diperbuat ya. Nih teman-teman masih mengejar the chaser ya, masih mengejar bayang-bayangmu ya dalam hubungan ini. Mas takut akan kehilangan, takut ditinggalkan ya. Jadi di sini teman-teman ini kalau aku lihat juga emang gambarnya agak sedikit mengekang orangnya ya, karena dia cemburuan tipe tinggi, jealous ya. The runner ini juga ada gambaran
ego yang tinggi ya. Itu tadi guys. Ya, takut kehilangannya berlebihan sehingga apa? Ini dia memang orangnya cemburuan, memiliki ego yang tinggi ya. Di sini sendiri pun dia selalu mengikuti kata egonya. Jadi lebih mengutamakan ego. Nah, berikutnya juga ada girl with snake, ini gambaran narsis ya. Narsis tadi guys, kepedean gitu. Nah, ini teman-teman. Heart with kini terakhir orang nggak bisa move on ini. Dia ini memang ada gambaran nih, gambaran kunci yang sudah mulai terbuka. Ya. Memang dia untuk kita lihat ini nggak bisa move on. Tapi dia itu kayak welcome aja kalau ada yang mau sama dia. Tapi akan sulit teman-teman. Kalaupun nih gini, karena dia nggak bisa move on dari kamu ya, dia dapat pasangan yang baru, dia nggak bisa kayak apa ya sepenuhnya. Karena masih ada dirimu yang terkunci gitu loh. Masih ada di hatinya tuh, masih ada kamu gitu. Jadi itulah tadi sulit move on yang aku bilang ya kan. Jadi sulit untuk dia itu mencari yang baru. Sulit untuk dia tuh kayak apa ya, jumpa orang baru gitu. Mungkin sekedar jumpa oke, tapi untuk mencintai lagi susah gitu. Jadi udah kelihatan ya orang yang belum bisa move on dari kamu ya kisahnya. Oke, sampai sini dulu aja nih. Udah lama banget Mas Nu baca, udah berapa menit kali ini ya. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan juga yang ingin dibacakan monggo ya di komen gitu. Atau di Instagram di @masdo_oracle. Baik teman-teman semua, Masdo undur diri dulu. Akhir kata, salam dari Masdo. Dadah guys. Dah.